Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ya Allah. Bar sini bar. Astagfirullahaladzim ya Allah. Mas. Astagfirullahaladzim mas. Astagfirullah. Bar. Astagfirullah. Dari mana? Astagfirullah. Gak tahu mas. Astagfirullahaladzim ya Allah. Bakar lu. Apa dari makam ini? Gak tahu mas. Ini ada makam sih masih di sebelah sini. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Mas. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Wajahnya mas. Wajahnya mas. Mukanya. Astagfirullah wajahnya mas. Mukanya itu mas. Itu loh kayak gitu loh. Kelihatan nggak mas mukanya mas? Hah? Ini. Takutnya nanti pelanggaran. Mana koleknya tadi? Astagfirullahaladzim. Enggak, ini tadi dari mana ya soalnya mas? Gak tau tiba-tiba buk dulu. Ayo. Tadi itu belakang ada makam. Oh iya. Ya itu makam itu mas. Loh. Mas coba kita deketin mas yuk. Ini loh wajahnya kayak gini. Astagfirullah. Amit. Kelihatan nggak mas? Kelihatan. Iya sebelum. Nganti metu mas. Ya iya. Astagfirullahaladzim. Makan nganti metu. Kelihatan mas? Kelihatan mas. Iya. Kelihatan. Enggak ini kok. Ini Mas. kok bisa nyampe sini dan tiba-tiba kok ada api seperti itu loh. Mas coba agak deketin mas. Hah? Wajahnya agak deketin wajah. La ilaha. Maksudnya mas. Teman-teman ini mata ya. Ini kayaknya perempuan ini bar. Itu ya ada anunya itu. Maksudnya gini mas. Hah? Ini kan masih utuh kayak gini. Nah iya. Terus mukanya ini kok gini. Ini meninggalnya kecelakaan apa gimana Ya ya? nggak tahu. Astagfirullahaladzim. Serem banget loh. Iya. Wajahnya loh. Inilah ya Allah. Ini loh. Mukanya seperti ini loh mas. Astagfirullahaladzim. Dari mana ini? Ini kelihatan nggak mas? Kelihatan jelas. Ayo. Ini kayak perempuan ya. Maksudnya itu mayat ini tuh di sini apa dari makam? Nah, makanya, Kok Bar. bisa sampai sini Saya loh. juga bingung ya. Tiba-tiba tadi kan ada api makanya kita langsung lari. Iya mas. Ternyata ada foto di tempat ini loh. Ini dari mana asalnya gitu loh. Iya. Astagfirullahaladzim. Kebakar ini. Nanti kita cek makamnya satu persatu. Ya Itu. coba cek dulu mas. Oh iya nanti kita cek mas. Masa keluar dari makam ini? Nggak tahu. Iya. Ini seru. Hati-hati mas. Wih, mana mas tadi mas? Wih, mas Akbar mas. Itu mas. Mas hidupin kamu. Panas. Astagfirullahaladzim. Panas. Bentar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Panas. Kamu merasakan kepanasan? Panas. Saya mau tanya sama kamu. Dan kenapa kamu tiba-tiba itu tadi itu bisa di sini dan tadi tiba-tiba ada api seperti ini? Saya bisa sampai sini Iya. karena saya ditolak oleh bumi. Ditolak oleh bumi. Iya. Astagfirullahaladzim. Dan Saya keluar dari makam saya. kamu keluar dari makam saya. Ditolak oleh bumi. Astagfirullahaladzim. Ini Lah kamu di makam di mana? Sebelah mana? di ujung sana. Di ujung sana dan kok bisa sampai sini tadi? Iya. Maksudnya Panas. terpental keluar sampai sini. Iya. Astagfirullahaladzim. Benar sekali. Kalau boleh tahu sebenarnya mohon maaf ya, meninggal kamu itu kapan? Sejak kapan? Saya meninggal tadi sore dan saya baru dimakamkan tadi. Tapi setelah orang-orang itu makamkan saya, lalu orang-orang pada pergi, saya langsung terpental sampai sini karena mayat saya ditolak oleh bumi. Oh iya, Panas. benar sekali mas, meninggalnya baru tadi sore. Setelah apa itu yang mengamankan itu pulang. Panas.
ini tadi tiba-tiba terpental bisa keluar dari makamnya Mas, sampai sini tadi. Astagfirullahaladzim. Kok kamu dan kamu ditolak oleh bumi? Sebenarnya ya, mohon maaf sebelumnya ya, saya mau tanya sama kamu. Emang yang kamu perbuat itu semasa hidup kamu itu apa kok sampai ditolak sama bumi itu? Kenapa? Apa yang kamu lakukan? Ini adalah sebuah siksaan buat saya, ataupun pertanggungjawaban untuk saya. Karena dulu semasa hidup saya punya sifat yang sangat jahat. Oh, semasa hidup kamu jahat gitu maksud kamu? Iya. Emang apa yang kamu lakukan kalau kamu jahat? Dulu saya masih hidup, saya tidak suka ataupun saya tidak suka melihat tetangga saya ataupun teman dekat saya dia bahagia. Jadi jika ada tetangga saya ataupun teman saya terdekat, jika dia kesusahan, saya sangat senang. Akan tetapi jika dia bahagia, saya tidak suka dengan mereka. Berarti selama hidup kamu itu yang kamu lakukan sama tetangga kamu ataupun kerabat kerja ataupun teman dekat gitu. Seperti itu kan yang kamu lakukan semasa hidupnya. Astagfirullahaladzim. Emang kenapa kamu kok iri seperti itu? Tidak tahu saya kenapa. Dulu saya sifatnya seperti itu. Apalagi kalau ada seseorang yang lebih dari saya, dia melebihi kesuksesan dari saya tidak terima. Saya ingin menghancurkan manusia itu agar manusia itu tidak menjadi sukses. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ternyata dengar tadi. Ya. Tetapi saya menyesal. Saya menyesal sekarang. Jika menyesal, baru sekarang menyadari kamu menyesal semua itu, perbuatan kamu seperti itu. Dan kalau boleh tahu, emang kamu meninggalnya karena apa? Saya meninggal kecelakaan. Kamu kecelakaan? Iya. Kecelakaan langsung meninggal begitu aja? Iya. Dan kamu sekarang baru menyesali setelah kamu meninggal. Semua itu baru kamu menyesali sekarang. Panas. Mungkin Mas Yanto mau punya pertanyaan yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebentar, saya tidak tega dengan apa yang kamu alami. Saya akan kirimkan doa padamu sebentar agar saya bisa komunikasi denganmu jauh lebih baik ya. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Iya kan. Siratal ladzina amin. Allah. Saya udah mendengar semua. Apapun yang panjenengan sampaikan tadi kepada teman saya, Mas Gisik. Gini, memang apa nggih? Mungkin udah hukum alam atau kodratnya bahwasanya manusia itu diciptakan memiliki rasa. Rasa itu ya berbagai macam sih. Rasa senang, rasa sedih, rasa enak, rasa nggak enak, rasa dendam, rasa dengki, rasa iri, dan sebagainya. Dan mungkin itulah kesempatan bagi para iblis setan menghasut para manusia untuk itu tadi, meningkatkan rasa
iri dan dengkinya. Mungkin panjenengan dulu semasa hidup seperti itu. Dan inilah pentingnya rasa bersyukur itu, dampaknya di sini. Kenapa? Ketika orang itu bersyukur, orang itu saya yakin tidak akan memiliki rasa yang saya sebutkan tadi. Tapi ketika manusia itu tidak bisa mensyukuri apapun yang dia miliki, ya ujung-ujungnya mohon maaf kayak panjenengan ini. Panjenengan tadi kan mengatakan bahwasannya jenengan iri ketika ada tetangganya sampean yang mungkin lebih dari panjenengan, kan seperti itu. Nah, itu sebenarnya kan diawali dari rasa kurangnya bersyukur. Mungkin jenengan dulu kalau bersyukur udah dikasih nikmat, udah dikasih segalanya di dunia, itu jenengan syukuri. Mau ada pesaing mau enggak, itu nggak usah digubris. Percaya nggak sekarang ketika panjenengan udah tidak di dunia lagi, bahwasanya di atas langit masih ada langit. Nah, itulah gambaran kehidupan manusia. Saya percaya nggak sekarang ya? Makanya iya, manusia itu semuanya seperti itu. Kenapa saya ngomong semuanya seperti itu? Ketika dia belum mengalami hal yang tidak seharusnya dialami, itu baru dia merasakan. Tapi kalau misalkan belum mengalami sendiri, ya masih ngikutin hawa nafsu. Sekarang gini logikanya, panjenengan misalkan punya tetangga si A, dibuat contoh aja ya, jenengan punya TV misalkan, TV ini jenengan itu 32 inch. Nah, jenengan udah sebenarnya kan udah bersyukur karena tidak semua orang bisa memiliki TV 32 inch, benar ya Mas ya? Tapi ketika jenengan melihat tetangga ini jenengan itu beli TV yang lebih besar, 55 inch misalkan, jenengan terus ngiri, dan itulah yang membuat jenengan itu tidak, rasa bersyukur tadi itu hilang. Karena jenengan merasa, ih kok saya disaingi ya itu. Padahal meskipun nanti jenengan itu beli TV yang bisa melebihi yang 55 inch ini, saya yakin masih ada di atas jenengan lagi. Ya Mas ya? Iya betul. Makanya saya katakan di atas langit masih ada langit. Jadi nggak perlulah kita ngiri dengan rezeki orang, kesuksesan orang, itu nggak perlu. Apalagi sampai tadi saya melihat nih perwujudan panjenengan itu lidah sampai jenengan itu keluar. Berarti apakah ini saya nanya, apakah selain panjenengan itu ngiri, apakah panjenengan juga mengumbar aib seseorang ataupun tetangganya sampean tentang hal yang tidak? Iya. Apa contohnya, apa contoh kecil aja lah. Saya sering mendelik-delikkan orang yang lebih dari saya ke semua teman-teman saya, Mas. Kamu sering apa, menjelek-jelekan? Iya. Oh, jadi selain kamu ngiri kesuksesan sama tetanggamu itu, kamu juga bagaimana caranya menjelekkan? Iya, bagaimana? Agar apa? Tujuan kamu agar apa? Agar manusia itu dipandang jelek di semua orang, Pak. Oh, meskipun dia sukses, berhasil, tapi biar dipandang jelek gitu. Iya. Ya kamu juga jahat banget jadi orang ya. Udah kamu ngiri dengki, masih rasan-rasan, masih tapi apa yang kamu jelek-jelekan itu terjadi nggak sama orang itu? Enggak? Tidak, Mas. Oh, berarti itu cuman kamu mengada-ngada, mengarang. Iya. Mengarang cerita. Saya cuma mengarang cerita. Ya, naudzubillah min dzalik. Ya udah, ini kan jawaban yang selama ini panjenengan tanamkan waktu di dunia lah. Sekarang panjenengan udah tidak ada di dunia, yang jenengan harus tanggung jawab. Karena di dunia sampai nanamnya apa, ya nanti di akhirat jenengan yang panen sendiri. Kan nggak mungkin. Masa panjenengan berbuat terus jenengan nggak tanggung jawab, nggak mungkin. Ya, makanya kami di sini tadi sempat
kaget melihat perwujudan kamu seperti itu, dan bahkan diperlihatkan di depan kami bahwasanya kuasa Allah itu ada, dan memang benar semua ada pertanggungjawabannya. Makanya kami tidak bisa bantu apa-apa, cuman kami bisa bantu doa. Mudah-mudahan apapun yang panjenengan perbuat selama ini diampuni dosa-dosanya. Amin. Ya, sekarang saya udah tahu semua, dan mungkin apapun yang panjenengan sampaikan ini nanti bisa buat pembelajaran kami di sini semua. Iya. Ya udah, terima kasih. Kamu keluar. Tanya namanya, kita doain. Kamu namanya siapa? Dwi Dwi siapa? Dwi Handayani. Dwi Handayani. Oh nggih. Ya Matur udah, sembah nuwun kita Mbak bantu Dwi. aja. Oh. Kita bantu doa dulu aja. Iya, Pak. Nah, Allahumma sholli khususan Dwi Handayani. Al-Fatihah. Alhamdulillah masih kan bismillah. Rahmanir Malik Yaumiddin. Iya Iya kan kan itu betul ya iya kan kan saya saya dan tidak silakan siratal Muslim silakan jenanam tapi Malik Amin. sampai merinding saya. Iya. Jadi mudah-mudahan ini ya apapun yang sudah disampaikan oleh Korin Mbak Dwi Handayani ini bisa panjenengan semua dengarkan, bisa panjenengan semua resapi. Tapi kalau saya telaah Mas, saya amati ya, apakah memang udah hukum alamnya seperti itu ya? Biasanya. Ini pun terjadi juga di daerah saya Mas. Tapi kan di sini kan saya tidak mau mengungkapkan si A si B-nya, enggak. Tapi memang itu terjadi di desa saya. Ada yang seperti itu. Tapi mudah-mudahan yang saya maksudkan ini dia nonton. Mudah-mudahan dia itu melihat agar cepat tobat. Iya, Mas. Ya, karena memang kita umur itu nggak pernah ada yang tahu. Sekarang contohnya saya aja lah. Saya buat contoh saya aja. Saya merasa saya masih muda, masih kuat, masih gagah, masih sehat. Iya. Tapi saya tidak tahu apakah besok saya masih hidup apa saya meninggal. Betul. Kan saya nggak tahu. Iya benar sekali. Jadi makanya untuk semua aja ya, semua saudaraku, untuk kita semua yang ada di sini, cobalah kita yuk merenungkan sejenak lah. Apa yang kita tanam di dunia selama ini tuh udah bener apa belum? Karena gini, kadang kita udah di hati-hati aja udah Iya, betul sih. masih salah Mas, Iya, Mas. di mata orang. Itu udah kita hati-hati loh kita. Apalagi kita asal-asalan. Hidup asal-asalan. Dalam arti ya kayak gitu. Jadi mungkin pesan kami untuk saudara semua, ketika kita melihat entah itu tetangga, teman, saudara, kerabat ataupun keluarga sendiri yang sukses, bisa maju, berhasil, kita justru malah ikut bangga, ikut senang, ikut mendoakan. Alhamdulillah si A sukses, si B sukses, kayak gitu. Apakah kita nanti nyusul seperti Betul itu? Mas, jangan malah ngiri, apalagi mengumbar gosip yang tidak-tidak terhadap orang itu, hanya semata-mata karena rasa iri dengki tadi. Karena itu akan menjadi bumerang, dalam arti ya senjata makan tuan. Karena bumi roda ini kan berputar, ada kalanya kita di atas, Iya. ada kalanya kita di bawah. Nggak mungkin di atas itu di atas terus, nggak mungkin. Ya mungkin. Yang di bawah nggak mungkin di bawah terus. Nah jadi ambillah setiap hal positif di dalam pengeksploran kami, buang yang negatif yang sekiranya tidak pantas untuk dicontoh. Contohnya rokok, jangan dicontoh. Saya ngerokok. Bener. Ya itu negatif itu, jangan dicontoh. Soalnya saya udah kecanduan. Iya. Jadi susah. Ya nggih, buat
buat saudaraku khususnya yang cewek jangan ngerokok. Ya, Nanti tidak boleh. ngikutin Mas Yanto ngerokok tak ngerokok Iya. itu Cuma kan. Iya kan? ngikutin ya diambil positifnya ya mas. Mas Yanto ngerokok tak ngerokok. Ada cewek. Iya. Gitu. Padahal cewek. Kalau bisa ya jangan. Ya, jangan. Kan banyak gini saudara-saudara semua, entah itu dari Hong Kong, Taiwan, Singapura, Malaysia, Arab, terus mana lagi Amerika, terus mana lagi Banyak banget masih. Keluar Iya, negeri itu banyak Dubai, saudara kita itu. Darussalam mana udah beda Luar dunia. Brunei itu kata nono. Iya luar dunia. Iya kan ada gini Mas. Heeh. Mas Yanto nih saya lagi nonton videonya jenengan sambil nyetelika. Kadang saya juga lagi masak Mas sambil nonton itu. Lah nanti takutnya lihat saya lagi ngerokok kan. Wah, udut ya Mas Yanto udut kok. Ya kan gitu kan. Benar sekali. Itu nggak usah dicontoh, nggak baik kayak gitu. Sebelum terlanjur ya Mas ya. Iya. Jangan dicoba-coba lah. Iya. Karena merokok kan sebenarnya tidak baik. Iya. Saya pernah dibilangin istriku gini. Ya nggak usah ngerokok terus. Kenapa? Nanti mati. Terus? Ya, terus saya jawab, ya kalau mati dinyalain lagi lah. Hmm. Bukan rokoknya, lah terus apa? Orangnya. Gitu. Nah terus saya kasih tahu, merokok mati, nggak merokok pun mati. Ya lebih baik ngerokok sampai mati gitu. Pinter. Iya. Nah, itu khusus buat saya loh ya, karena saya betul memang sekali. jujur saya perokok. Karena kalau bagi saya pribadi kalau nggak ngerokok itu istilahnya kurang ya Mas. kayak apa ya? Kayak nggak cawek Mas, nggak enak. Iya. Itu kan nggak bisa dijelasin. Tapi kalau ada juga Mas, ini kakakku sendiri, kakak cowok. Jadi suami dari kakak saya. Kakak saya kan cewek, nah, punya suami. Nah, suaminya itu kan nggak ngerokok. Itu tuh tanya sama saya tuh gini, Le, enaknya ngerokok itu apa? Bisa jelasin nggak? Nggak masalah Mas Gisi kalau Nggak ditanya nggak bisa kan? Nggak bisa. Rokok itu bukan untuk dijelaskan, tapi untuk dirasakan. Benar sekali. Makanya ketika orang yang bukan perokok Mas, melihat orang rokok, pasti tanda tanyanya cuma satu. Apa rasanya? Apa sih enaknya? Kayak gitu loh. Iya. Ya kita mau menjawab pun juga susah. Kamu nggak merasakan, jadi kita nggak bisa menjelaskan. Gitu. Ya, jadi jangan ditiru. Nggih. Yuk kita lanjut lagi ya. Oke. Apa kita nih coba Kita cari-cari dulu yuk. Yang lubang mana itu?